Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga tetap sehat dan jaga kesehatan walaupun masih dalam masa pandemi COVID ya. Khususnya bagi para sahabat semua dan juga bagi para pelajar khususnya ya, yang tengah belajar kimia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran kimia itu sebagai nutrisi budidaya tanaman. Karena kadangkala kita mendengar ya, orang awam bilang, "Hey, awas, itu mengandung zat kimia." Tentunya pernyataan itu seperti bahwa semua zat kimia itu berbahaya, padahal tidak demikian. Nah, oleh karena itu, bagi para pelajar ya yang mempelajari kimia, maka salah satunya ada peran bahan kimia itu sebagai nutrisi budidaya tanaman. Ini sebagai nutrisi budidaya tanaman. Oke ya. Ini semoga nanti dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Ini sebagai contoh ya, tentunya akan dijelaskan itu mengenai tanaman hidroponik dan juga dengan media air ya. Jadi tanaman hidroponik itu medianya itu menggunakan air plus dengan menggunakan nutrisi yang akan kita bahas terkait dengan bahan-bahan kimia yang digunakan ya. Nah, tentunya saya di sini tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanam secara hidroponik, tapi lebih besarnya akan menjelaskan tentang peran kimianya ya, terutama zat kimia yang digunakan ya sebagai nutrisi dalam nutrisi tanaman. Ini kalau kita perhatikan di video ini ya, dari awal pembenihan atau pembibitan ini sebagai contoh adalah tanaman pakcoy ya, atau nanti ada selada ya yang akan ditanam secara hidroponik. Nah, ini juga di media tanamnya menggunakan rock wool ya, tapi saya juga memberikan itu semacam nutrisi ya, yang terlihat agak hijau karena takut terjadi namanya kutilang. Nah, kutilang itu singkatan dari kurus tinggi langsing ya. Jadi karena juga tidak terkena matahari. Jadi setelah satu hari pembenihan atau 24 jam ya, nah itu harus dikenalkan dengan sinar matahari, tapi tidak secara langsung supaya tidak terjadi kutilang tadi seperti tadi. Nah, itu. Dan juga ada tanaman terong ya, kemudian juga ini ada tanaman perawit ya. Ini ada terlihat warna hijau di rock woolnya, itu menandakan diberikan nutrisi dari bahan kimia ya. Oke. Nah, kemudian juga kembali kepada nutrisi tadi ya. Jadi untuk tanaman hidroponik itu biasanya ya itu mengandung semua unsur makro dan unsur mikro ya. Nah, secara kimiawi sebenarnya tidak ada bedanya ya. Artinya nutrisi hidroponik itu juga termasuk pupuk, tapi nutrisi hidroponik itu dibuat secara khusus untuk sistem hidroponik karena memang berbeda, menanam di tanah dan sistem hidroponik itu berlainan ya, atau berbeda. Ini sebagai contoh media hidroponik ya, dengan menggunakan bahan-bahan ya paralon ya. Ini baru berumur 4 hari setelah semai. Jadi istilahnya ada HSS ya, di hari setelah semai. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini juga kemudian dipindahkan ya ke media tanam. Ada media tanamnya berupa tanah, juga digabung dengan air yang mengandung nutrisi hidroponik ya. Ini seperti contoh tanaman kangkung, kemudian ada selada ya. Nah, ini baru 1 hari setelah semai dipindahkan ya. Kemudian secara khusus kita kembali lagi tadi ya kepada materi yang tadi, bahwa peran kimia ya di situ ya. Jadi ada nutrisi yang namanya makro ya, itu biasanya terdiri dari ada unsur nitrogen, fosfor, kalium ya, kalsium, magnesium dan belerang. Kemudian ada yang mikro ya, seperti ada besi,
mangan, ya, kemudian seng, tembaga, ya, kemudian kobalt, boron, molibdat, dan juga klor, ya. Ini kita lihat, ya, dengan media tanam hidroponik seperti ada tanaman selada, ya. Ini kita lihat di net spotsnya itu sudah di bawahnya ada akar. Nah, ini baru dipindahkan, umurnya baru 1 minggu kurang lebih, ya, dari masa semai, ya. Kemudian juga ini sama. Nah, tetapi untuk yang ini selada sama, tapi dengan media tanah dan juga diberikan tentunya nutrisi, ya, sebagai pupuk atau makanan dari tanaman tersebut. Ini sebagai contoh, dengan menggunakan wadah yang sederhana, ya, dari plastik, ya, yang cukup kecil. Nah, tapi dengan memberikan makanan, artinya nutrisi, ya, dari bahan kimia, ya, tentunya mereka mendapatkan makanan yang cukup sehingga pertumbuhannya juga cukup bagus. Ini kurang lebih 14 hari atau 2 minggu setelah semai atau hari setelah semai, HSS. Ini contoh dari selada, ya, selada merah. Kebetulan saya yang tanam ini, ya, nanti ada berwarna merah, ya. Kemudian juga ini kembali, ya, kepada nutrisi tadi. Jadi sebetulnya perlu bahan atau nutrisi dari bahan kimia, ya. Jadi sumber nutrisi itu bisa didapatkan dari pupuk hidroponik, bahan kimia murni, kemudian juga pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk daun. Kemudian salah satunya tadi kan ada nitrogen. Ini dapat diproses dari pemupukan. Kemudian ada fosfor, ya, unsur fosfor itu akan menghasilkan absorpsi ion, yaitu ion, ya, ortofosfat primer, ya, seperti H2PO4 dan HPO4, ya. Kemudian juga ada unsur kalium dapat diambil dalam berbagai kadar di dalam tanah, ya. Biasanya kalium itu untuk tanaman-tanaman seperti sayur, ya, tomat yang berbuah, lah. Jadi untuk merangsang dari proses pertumbuhan bunga dan juga buah. Itu biasanya diberikan pupuknya dari pupuk KCl, yang diambil adalah ion kaliumnya. Kemudian ada ion kalsium yang sangat juga dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, ya. Nutrisi diperlukan oleh tanaman itu sering dijumpai pada daun, ya. Kemudian juga magnesium, ya. Nah, magnesium itu adalah mineral utama dan satu-satunya untuk menyusun zat klorofil atau zat hijau daun, ya. Itu adalah unsur magnesium. Kemudian ada boron yang bisa didapat dalam tanah berupa asam borat. Kadar minimal yang harus dimiliki oleh tanaman ini sekitar 20 ppm. Nanti kita juga akan mengetahui ppm itu salah satu satuan atau kadar, ya, atau konsentrasi dalam kimia. Itu artinya dari part per million, ya, atau BPJ, bagian per sejuta. Jadi nutrisi atau makanan untuk tanaman juga itu tentunya, ya, harus diatur, ya, jangan terlalu banyak. Jadi umur misalkan 1 minggu, ya, maka kadarnya biasanya itu hanya 600 ppm, ya, untuk nutrisinya. Nah, kemudian kalau misalkan umur 2 minggu ditambah lagi menjadi sekitar 700-800 ppm dan seterusnya, ya. Jadi berbeda pada masa pertumbuhan. Kemudian ada besi, ya. Nah, ini unsur besi ini minimal harus memiliki kadar 50-250 ppm. Nutrisi ini dapat diambil oleh tanaman dalam bentuk ion atau garamnya. Kemudian juga ada mangan. Itu mangan dapat diserap dari bagian daun tanaman. Ini, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi adanya unsur-unsur makro, ya. Nah, ini dan nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Kemudian ada unsur-unsur mikro. Jadi artinya kalau unsur makro itu unsur-unsur yang memang diperlukan dalam kadar yang cukup banyak, ya. Tapi kalau mikro itu hanya sedikit, ya. Ini unsur-unsur mikronya yang diperlukan oleh tanaman, terutama memang, ya,
tanaman ditanam secara hidroponik ya, atau menggunakan media air nih. Karena memang sumbernya yaitu harus kalau hanya air saja itu kurang memiliki dari nutrisi atau makanannya atau haranya ya, tapi harus ditambahkan secara khusus ya ini ya. Oke. Oke. Selanjutnya tadi kan ada molibdat atau molibdenum ya, itu unsur kimia juga yang sering dijumpai pada tanaman kacang-kacangan ya. Ada klor ya, itu kadarnya ya, untuk klor itu 0,2 sampai 2% ya. Klor sering dibutuhkan untuk tanaman seperti jagung, gandum, tembakau dan sebagainya ya. Kemudian ada unsur kobal juga ya. Nah, ini perlu untuk proses pembentukan vitamin B12 yang penting untuk hemoglobin ya, yang diperlukan untuk fiksasi nitrogen pada tanaman ya. Kemudian juga ada vanadium ya. Ada vanadium, itu nutrisi yang diperlukan tanaman berupa esensial yang sering dibutuhkan. Dan juga ada unsur natriumnya ya, yang diabsorpsi dalam bentuk tentunya Na+ ya. Nutrisi ini mampu mempengaruhi tingkat penyerapan air dan membuat tanaman tahan terhadap kekeringan, yaitu adalah natrium ya. Dan juga ada yang ke-16, itu ada silikon ya. Jadi silikon itu juga merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tanaman ya, untuk menyerap dalam bentuk larutannya ya, tentunya ya, yang mengandung silikon atau Si. Nih ya, ini juga seperti tanaman selada ini ya, ditanam dengan media di tanah, tapi juga tetap diberikan ini dengan media tanah plus juga dengan hidroponik ya, dengan air di bawahnya. Jadi saya coba gabungkan ya, untuk istilahnya ini kebun lahan terbatas ya. Nah, karangan rumah ini bisa kita semua para sahabat atau para pelajar juga memanfaatkan lahan yang ada ya pada masa pandemi ini ya. Jadi untuk para pelajar ini juga selain mempelajari kimia, coba kita aplikasikan atau terapkan ilmu kita untuk sharing ya, dan juga memanfaatkan tanaman, memberikan tanaman sebagai nutrisi makanan, dan kita memelihara tanaman yang juga nanti dapat kita hasilkan ya, seperti itu ya. Ini tadi ya yang sudah disinggung, sudah dijelaskan dari beberapa unsur nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ya. Ini diantaranya ya. Tetapi memang tidak semua unsur nutrisi itu dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Jadi tertentu saja, seperti nanti dalam hidroponik ya. Nah, tentunya ini ya nutrisinya. Satu set nutrisi hidroponik yang terdiri dari pupuk A dan B, ini istilahnya ada istilah AB mix ya. Nah, ini ya mengandung 9,90% senyawa nitrat ya, NO3, kemudian ada 0,48% amonium ya, kemudian juga ada senyawa-senyawa yang lain, dan semuanya ini sudah ada dalam kemasan. Kita yang ingin mencoba menanam secara hidroponik ya, ataupun dengan media tanam misalkan di polybag dan sebagainya ya, kita tidak usah membuat ya. Nah, di pasaran, di toko, tentunya di toko pertanian ya, atau di toko yang menyediakan pupuk ini, kita tinggal membeli. Sebagai contoh, untuk hidroponik ini saya gunakan larutan dalam bentuk cairan ini ya, namanya AB mix ya, ini banyak di toko ya. Kemudian juga menggunakan pupuk yang lain sebagai contohnya NPK ya, ini mengandung nitrogen, fosfor, kalium kan, dan juga menggunakan pupuk KCl ini ya. Ini juga kan semua ada aturannya. Jadi tidak usah khawatir, nutrisi ya cukup kita membeli yang telah disiapkan dan disediakan. Tetapi kita para sahabat semua dan juga khususnya para pelajar ya, minimal mengetahui ya bahwa bahan kimia ya itu
yang dapat membantu atau sebagai nutrisi atau zat hara atau makanan untuk tanaman ternyata juga sama ya dengan yang kita butuhkan, karena kita juga nanti mengkonsumsi tanaman yang diberikan bahan kimia. Hanya di situ kadarnya kembali lagi harus tertentu ya, tidak boleh berlebihan karena akan berpengaruh pada pertumbuhan ya, tidak boleh kurang, tidak boleh terlalu lebih juga ya, karena akan berpengaruh pada pertumbuhan dan juga pada tanaman itu sendiri ya, seperti itu ya. Ini juga ada contoh-contoh ya, di tanaman kangkung ya, ada selada ya, kemudian juga pakcoy ya. Kita mencoba untuk menerapkan dan memanfaatkan bahan kimia sebagai nutrisi yang telah saya tadi jelaskan untuk kehidupan tanaman itu sendiri ya, seperti itu. Ini mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya para pelajar yang mempelajari kimia dan dapat diterapkan itu pada media tanaman atau sumber pupuk atau nutrisi atau bahan makanan untuk tanaman ya. Nah, kita bisa mencobanya di rumah masing-masing. Dan ini semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.